membuat bumbunya, membuat sayurnya, silakan sudah yang sayur. Apa lagi? Menggoreng bawangnya. Iya, berarti kalau mau membuat mie harus ada langkah-langkahnya. Nggak mungkin langsung kita buat bawangnya ke airnya kan, tapi harus digoreng dulu kan. Ada langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai memecahkan masalah dengan menggunakan urutan dan langkah-langkah yang sistematis, atau kalau di dalam mata pelajaran kita ini dikenal dengan istilah algoritma. Jadi nanti dengan mempelajari ini, Ibu harapkan kalian bisa menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dengan sistematis dan berurutan. Tidak boleh dilangkah-langkahi kan, supaya mudah dalam menyelesaikan masalah. Oke, untuk lebih memahaminya, Ibu memiliki video mengenai berpikir komputasional. Karena nanti kan yang mau kita pelajari itu tentang algoritma, itu adalah bagian dari prinsip berpikir komputasional. Oke, kita tonton dulu videonya sambil diperhatikan. Computational thinking. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, tentang apa videonya tadi dibahasnya? Nah, kita bahas dulu sebentar tentang videonya. Berarti di video tadi dijelaskan tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa itu, masih ingat apa itu berpikir komputasional? Kita ingat dulu kembali pelajaran yang sudah selesai. Berpikir komputasional berarti berpikir secara sistematis dan logis sesuai dengan urutannya. Nah, di dalam berpikir komputasional ini ada 4 tadi kan prinsip dasarnya. Yang pertama adalah apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ya, pengenalan pola. Baru yang ketiga, abstraksi.
berarti kita memilih informasi yang penting. Contohnya tadi kita mau memasak mie. Apa aja bahan yang ada di dapur? Redakan air. Ya, air. Bahan-bahan yang ada di dapur dulu. Ada cabai, ya, alat-alatnya panci, bawang lagi. Apa? Mie, ada sendok, pisau, minyak, piring, kompor, cangkir. Apa lagi yang ada di dapur? Banyak. Apa? Iya, secentong. Berarti itu kan ada banyak peralatan. Sementara kita mau membuat mie yang untuk diperlukan untuk membuat mie apa aja. Gak mungkin kan kita pakai panci, misalnya ibu punya 2 panci. Gak mungkin kan dua-duanya mau pakai. Tapi cukup pakai satu. Mana yang paling sesuai ukurannya? Kalau banyak ambil panci yang besar. Kalau sedikit yang mau dimasak, ambil panci yang kecil. Berarti di abstraksi ini kita memilih mana yang penting. Kalau untuk membuat mie tadi yang penting kuali, sendok, panci untuk air besarnya kan. Apalagi yang penting? Bawangnya, cabenya, tomatnya, sama minyak dari sayur, sama pisau. Berarti ambil yang penting saja. Contohnya lagi, kalau mau mengerjakan matematika misalnya, buku ada buku matematika, ada buku IPA, bahasa Indonesia. Kalau mau mengerjakan matematika, buku apa yang kau ambil? Buku matematika. Walaupun ada buku yang lain, tapi karena kau mau mengerjakan matematika, ambil buku matematika. Itulah jadi abstrak. Ambil informasi yang penting. Baru masuk kita di yang algoritma. Dari yang udah kita diskusikan dari tadi, cara membuat mie, kan? Apalagi kira-kira yang pernah kalian lakukan di dapur? Membuat apa lagi yang pernah kalian lakukan? Apa yang pernah kalian lakukan? Memasak. Yang lain? Mencuci piring. Apa lagi? Cuci baju, mengangkat air. Nah, itu kan kalau kalian misalnya angkat minum, ada langkah-langkahnya kan mau masak minum. Masak nasi, berarti gimana caranya? Siapa yang mau menceritakan gimana caranya? Cara memasak nasi coba. Dia apa berasnya? Berasnya duluan, baru diubur airnya, baru dicokkan, baru tunggu dimasak. Udah tadi berasnya, baru dicuci, baru dicokkan, tunggu masak. Yang lain? Berarti ada 4 langkah yang kau buatkan. Yang lain? Masak air, gimana caranya memasak air? Hidupkan api, baru ambil panci, baru tuang air, baru ditutup, baru ditunggu sampai matang. Kalau udah matang, diapain? Dimasukkan ke mana?
Untuk lebih memahami nilai algoritma, Ibu mau kasih kalian APD tentang cara menemukan jalan. Jadi kalian diminta menjadi detektif masalah. Jadi detektif dulu kalian kan? Kalian cari tahu dulu jalan mana yang harus dilalui si Didi, atau kita ganti namanya jalan. Kita ganti dulu namanya jadi jalan. Kalian bantu dulu si Dawan gimana caranya biar sampai dia dari rumah ke sekolah. Mana jalan yang harus dilaluinya. Jadi nanti jawabannya ditulis di sini. Tetapkan identifikasi dulu masalahnya apa yang di sini, tulis di sini. Kemudian yang kedua, rancang algoritma.
Ini nanti bagian pertemuan selanjutnya. Mungkin demikian saja pembelajaran kita hari ini. Ditutup dengan marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.